Assalamualaikum adik-adik, ketemu lagi bersama saya di channel Oprek Mafiki. Kali ini kita akan membahas sifat koligatif larutan. Kita akan mulai dari bagian pertama. Pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang satuan-satuan konsentrasi larutan. Kenapa kita mulai dari satuan konsentrasi? Karena rumus-rumus dalam satuan konsentrasi ini nantinya akan kita gunakan untuk membahas rumus-rumus dalam sifat koligatif larutan. Apa sih yang disebut dengan konsentrasi? Konsentrasi adalah banyaknya zat terlarut dalam larutan. Kita tahu bahwa larutan terbentuk dari pelarut ditambah zat terlarut. Pelarut yang kita gunakan pada umumnya adalah air, ya, pelarutnya adalah air. Kemudian zat yang terlarut banyak jenisnya. Misalnya ada gula, garam, urea. Ada juga zat terlarut berupa asam, basa, alkohol, dan seterusnya. Jadi ada larutan gula dalam air yang kita sebut larutan gula. Ada larutan garam dalam air yang kita sebut larutan garam. Ada larutan urea dalam air yang kita sebut dengan larutan urea, dan seterusnya. Ada larutan asam, larutan basa, larutan alkohol, dan lain-lain. Nah, banyaknya zat terlarut ini di dalam larutan itulah yang kita sebut dengan konsentrasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 satuan konsentrasi. Jadi, ada 4 satuan konsentrasi yang akan kita bahas. Pertama adalah molaritas. Ini lambangnya adalah M besar. Kemudian kedua adalah molalitas. Molalitas ya, ini pakai L. Lambangnya adalah M kecil. Yang ketiga kita akan membahas tentang fraksi mol. Ini lambangnya adalah X. Dan yang keempat kita akan membahas tentang persen massa. Ini lambangnya adalah persentase. Kemudian pada bagian kelima kita akan membahas tentang hubungan antara masing-masing satuan konsentrasi ini. Jadi hubungan antara masing-masing satuan konsentrasi. Baik adik-adik, kita akan mulai dari bagian pertama, yaitu molaritas. Apa yang disebut dengan molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Molaritas ini kita lambangkan dengan lambang M besar ya. Ini M besar lambangnya. Rumusnya M sama dengan mol zat terlarut per volume larutan. Kita tahu bahwa mol adalah gram per mr. Maka rumus molaritas bisa kita ubah menjadi M sama dengan gram terlarut per mr dikali 1 per volume. Perhatikan bahwa satuan volume di sini adalah dalam satuan liter.
Jadi ini dalam satuan liter ya. Jika volume diketahui dalam satuan mililiter, maka rumus molaritas bisa kita ubah menjadi M sama dengan gram terlarut per mR, itu mR zat terlarut ya, dikali 1000 per volume. Tapi ini dalam satuan mililiter. Jadi rumus molaritas bisa M sama dengan NT per volume dalam satuan liter. Bisa M sama dengan gram terlarut per mR kali per volume dalam satuan liter. Bisa juga M sama dengan gram terlarut per mR kali 1000 per volume dalam satuan mililiter. Ini rumusnya. Ada juga rumus lain kalau diketahuinya berupa persentase dan massa jenis. Rumusnya adalah M sama dengan 10 dikali persentase dikali rho. Rho ini adalah massa jenis per mR. Ini rumus berikutnya. Jadi di sini NT adalah mol zat terlarut. Kemudian GT adalah massa zat terlarut. Ini dalam satuan gram ya. Kemudian MR ini adalah massa molekul relatif zat terlarut. Dan volume di sini yang dimaksud adalah volume larutan. M sendiri adalah molaritas. Ini dalam satuan molar atau sama aja mol per liter. Baik adik-adik, setelah memahami rumus ini, kita akan praktekkan rumus-rumus ini dalam contoh-contoh soal berikut ini. Kita lihat soal pertama. Hitung molaritas larutan jika 2 gram NaOH dilarutkan dalam air hingga volume larutan 200 ml. Diketahui bahwa ArNa adalah 23 dan hidrogen sama dengan 1. Jadi di sini diketahui bahwa gram terlarut sama dengan 2 gram. Ini adalah gram terlarut. Zat terlarutnya adalah NaOH. mRNaOH adalah, kita lihat bahwa NaOH adalah 1Na, 1O, dan 1H. Sehingga MR-nya adalah Na, kita lihat 23. Kita masukkan 23. Ditambah O. O ya, ARO adalah 16. Jadi kita masukkan 23 ditambah 16, ini untuk O. Ditambah H, AR-nya adalah 1. Sehingga mRNaOH sama dengan 23 tambah 16 tambah 1 sama dengan 40. Kemudian kita lihat volume larutan di sini adalah 200 ml. Jadi volume larutan sama dengan 200 ml. Maka M bisa kita cari dengan rumus M sama dengan gram terlarut per mR kali 1000 per volume. Ini dalam satuan mililiter. Kita masukkan angkanya. Gram terlarut adalah 2. MR adalah 40. Kali 1000 per volumenya adalah 200. Kita main coret-coret. 1000 per 200 adalah 5. Coret, ini menjadi 5. 2 kali 5 adalah 10. Jadi 10 per 40. Atau sama dengan 1 per 4. Sehingga molaritas sama dengan 1/4 atau kita jadikan desimal adalah 0,25 molar. Ini satuan akhirnya. Kita lihat soal 2. Larutan CH3COOH ini adalah asam asetat 30%, memiliki massa jenis 1,04 gram per mililiter. Hitung molaritas larutan tersebut.
Diketahui ARC adalah 12, O sama dengan 16, dan H sama dengan 1. Jadi di sini diketahui persentasenya adalah 30%. Yang ini ya, 30%. Kemudian massa jenisnya sebesar 1,04 gram per mililiter. Yang ini 1,04. Kemudian MR-nya bisa kita cari. MR sama dengan, kita lihat bahwa C-nya ada 2. ARC adalah 12, sehingga 2 dikali 12 ditambah. H-nya ada 4. Ini 3, ini 1, jadi ada 4. ARH sama dengan 1, sehingga 1 dikali 4 ditambah. O-nya ada 2. AR-nya adalah 16, sehingga ditambah 2 dikali 16. Ini sama dengan 24 ditambah 4 ditambah 32. Hasilnya sama dengan 60. Jadi MR CH3COH sama dengan 60. Molaritas larutan kita cari dengan rumus M sama dengan 10. Ini adalah konstanta, angka 10 dikali persentase dikali massa jenis per MR. Ini rumusnya. Masukkan angkanya sama dengan 10. Persentase adalah 30. Ambil angkanya 30. Kali rho adalah 1,04. Per MR-nya adalah 60. Coret-coret 30 per 60. Ini bisa kita sederhanakan menjadi angka 2 di bawah. Kemudian 10 kali 1,04 adalah 10,4. Ini geser 1 ya, nolnya dari sini ke sini. Per 2. 10,4 per 2 adalah 5,2. Satuannya adalah molar. Ini hasilnya M sama dengan 5,2 molar. Satuan konsentrasi yang kedua adalah molalitas. Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumusnya, molaritas lambangnya adalah M kecil, maka M sama dengan NT mol terlarut per P, di mana P adalah kilogram pelarut. Karena NT adalah gram per mr, maka rumus M, rumus molalitas, bisa kita ubah menjadi molalitas sama dengan gram terlarut per mr kali 1000 per gram pelarut. Ini satuannya dalam gram. Rumus ini yang nanti akan sering kita pakai untuk mencari nilai molalitas. Kita lihat contoh soal pertama. Soal 1. Hitung molalitas larutan jika 15 gram urea, 15 gram urea. Urea ini rumus molekulnya adalah CO NH2 2 kali. Dilarutkan dalam 500 gram air. Jadi di sini gram terlarutnya adalah 15 gram, yang ini ya. G terlarut sama dengan 15 gram. Kemudian MR-nya kita hitung. C ada 1, C AR-nya adalah 12, kemudian O sama dengan 16, kemudian N sama dengan 14, dan H sama dengan 1. Kita hitung MR dari urea, C ada 1 jadi 12, ditambah O-nya ada 1, 16 nilainya, ditambah NH2 2 kali, N adalah 14, ditambah 2 jadi 16, kali 2 menjadi 32.
12 tambah 16 adalah 28, tambah 32, ini hasilnya adalah 60. Kemudian di sini gram per larutnya adalah 500 gram, maka G pelarut sama dengan 500 gram. Untuk mencari molalitas kita gunakan rumus yang ini, maka M sama dengan gram terlarut per mR kali 1000 per gram pelarut. Kita masukkan angkanya, ini sama dengan gram terlarutnya adalah 15 per mR adalah 60, 15 per 60 dikali 1000 per gram pelarutnya adalah 500. Kita coret-coret, 1000 per 500 adalah 2. Ini coret jadi 2. 15 kali 2 adalah 30 per 60. Ini sama dengan setengah. Sehingga molalitas nilainya adalah setengah atau 0,5 molal, M kecil ya. Ini hasil akhirnya. Kita lihat soal 2. Tentukan massa glukosa dalam satuan gram. Glukosa adalah C6H12O6 yang harus dilarutkan dalam 100 ml air, di mana massa jenis air adalah 1 gram per mililiter, agar diperoleh larutan glukosa 0,2 molal. Jadi di sini diketahui M-nya adalah 0,2 molal. Kemudian volume air sama dengan 100 ml. Sehingga di sini gram pelarutnya adalah 100 gram. Kenapa? Karena massa jenisnya 1 gram per mililiter. Jadi jika volumenya 100 ml, maka massanya adalah 100 gram. Kemudian kita lihat MR-nya. MR sama dengan C-nya ada 6, maka 6 kali AR yaitu 12. Jadi MR sama dengan 6 dikali 12 ditambah hidrogennya ada 12 dikali 1. Jadi 12 dikali 1 ditambah O-nya ada 6 dikali AR-nya itu 16. Maka ditambah 6 kali 16. Ini sama dengan 72 ditambah 12 ditambah 6 kali 16 adalah 96. Ini sama dengan 180. Kita diminta untuk mencari massa glukosa atau gram terlarut ya. Kita gunakan rumus molalitas. M sama dengan gram terlarut per mR dikali 1000 per gram pelarut. Masukkan angkanya, M adalah 0,2. Kemudian gram terlarut kita cari per mR. mR adalah 180 dikali 1000 per gram pelarut adalah 100. Jadi per 100. Kita coret-coret. Ini adalah 1000 per 100 menjadi 10. Kita coret lagi dengan angka 0 ini menjadi hilang. Sehingga tinggal angka 18 di bawah. Maka gram terlarut sama dengan 0,2 dikali 18. Kita kalikan 18 ke kiri. Ini sama dengan 3,6 gram. Inilah hasil akhirnya. Gram glukosa yang kita cari adalah 3,6 gram. Demikian adik-adik satuan konsentrasi larutan untuk molaritas dan molalitas. Satuan konsentrasi berikutnya yaitu fraksi mol dan presentase akan kita lihat dalam bagian 2 di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan sebarkan ke teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum.